kami berada di Aula Polres Kabupaten Jepara. Bersama Kapolres Kabupaten Jepara, Bapak AKBP Warsono, SH, SIK, MH. Kita sapa beliau, sahabat, dan tentunya kami dalam tema sinergitas antara masyarakat bersama pemerintah tentang mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jepara. Seperti apa yang disampaikan oleh Kapolres Kabupaten Jepara, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Warsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Apa kabar Pak, sehat selalu? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya di podcast Komisi Komunikasi Bersama Polisi. Dan ini adalah tayang perdana ya untuk komisi. Dan semoga acara komisi ini untuk selanjutnya bisa sukses, berjalan lancar begitu ya Pak, harapan kita bersama. Amin. Baik Pak, tentang tema yang sudah kita angkat yaitu tentang sinergitas antara pemerintah bersama masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jepara ini. Seperti apa menurut Bapak Kapolres? Kalau kami lihat, kami amati ya Pak ya, selama ini gerakan yang dilakukan, juga gebrakan yang dikerjakan dari Polres Kabupaten Jepara ini begitu antusias dalam melakukan demi suksesnya vaksinasi COVID-19 ini. Dan kalau saya lihat juga Pak, tidak hanya sekedar melakukan, tetapi ini benar-benar dikerjakan dari hati gitu ya. Benar-benar tulus, semua bergerak, dari pelosok-pelosok juga kami mengamatinya. Nah, ini dalam Komisi Komunikasi Bersama Polisi seperti apa kira-kira bisa disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Jepara? Kenapa Bapak berniat banget untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jepara ini Pak? Baik, saya buka masker dulu, Mbak Dinda ya. Baik, menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Dinda, tentunya ini kita harus mensukseskan dari program pemerintah yang salah satunya adalah percepatan vaksinasi. Dalam percepatan vaksinasi ini tentunya kita butuh kerjasama dan disinilah butuh sinergitas. Kata-kata sinergitas itu tidak hanya sebagai slogan aja, tapi terus harus ada implementasinya. Iya Pak. Nah, dari sinergitas itu kita butuh penjabaran dari sinergitas itu adalah kerjasama. Dalam teori kerjasama kita lihat sinergitas butuh komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ya. Nah, kembali dengan penanganan COVID itu butuh 3 item itu. Kita butuh komunikasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, elemen masyarakat. Iya. Nah, kemudian kita juga butuh koordinasi dan berkolaborasi. Karena penanganan COVID ini tidak semata-mata hanya tanggung jawab dari Polri, tapi seluruh dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan elemen masyarakat juga harus mendukung. Seluruhnya ya Pak? Seluruhnya harus mendukung, yaitu kata-kata tadi. Saya ini menekankan ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip kebersamaan. Jadi kita harus bersama-sama nih, bangun komitmen dulu bahwa penanganan COVID utamanya itu salah satunya adalah percepatan vaksinasi ini tanggung jawab kita bersama. Karena percepatan vaksinasi adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya Kapolres saja, tidak hanya polisi saja. Tidak hanya, tapi semua harus kita semua bertanggung jawab bersama. Kemudian prinsip yang kedua adalah berpikir proses. Proses. Berpikir proses dalam artian bagaimana kita untuk melaksanakan percepatan vaksinasi ini sesuai dengan target yang kita tentukan. Ya tentunya sini kita prosesnya seperti apa ya, inilah kita bersama-sama memikirkan. Ya tentunya kita sudah lakukan skenario-skenario. Targetnya mungkin sekian, bagaimana capaian harian, terus kita bagi, kita breakdown ke bawah sampai dengan level-level pemerintah desa yang terbawah, RT/RW, supaya semuanya bergerak. Akhirnya kan bisa nyampe tujuan. Dan yang terakhir ketiga adalah mau capek. Itu kalau kita hanya kerjanya hanya biasa-biasa saja dengan tuntutan target yang harus cepat, tentunya tidak akan tercapai dengan cepat. Makanya itu harus mau capek dalam artian pagi, siang, malam pun kita tetap bekerja untuk
terutama melakukan kegiatan vaksinasi. Nah, itu jadi sinergitas dengan kerjasama yang diantara adalah komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan ditambah dengan 3 prinsip: prinsip kebersamaan, prinsip berpikir proses, dan prinsip mau capek. Dan alhamdulillah sekarang Kabupaten Jepara saat ini target untuk capaian dosis 1 secara total sudah 73%. Dan lansia kita sudah 60,79%. Nah, dan saat inilah hari ini tadi kita memulai untuk vaksinasi anak. Karena kemarin-kemarin kita belum bisa mulai karena capaian vaksinasi lansia kita belum 60%. Hari ini baru bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi anak. Ini ya berkat dukungan kerjasama dari semua pihak. Tadi dengan prinsip sinergitas dan 3 prinsip yang tadi saya sampaikan. Oke, baik Pak, luar biasa sekali ini gebrakan dan juga gerakan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Jepara ini benar-benar bersinergi dengan masyarakat ya, tetap semuanya harus gotong royong bersatu padu untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 ini mulai dari bawah sampai posisi paling tinggi ya, dari Satgas COVID-19 ini juga bergerak terus ya Pak ya. Betul. Baik Pak, sekarang yang menjadi permasalahan ya Pak ya, ini kalau misalnya kan sering terjadi juga berita-berita yang kurang mengenakan gitu, yang sekarang ini lagi liar di media sosial, informasi-informasi hoax ya Pak ya, yang menimbulkan masyarakat tuh enggan gitu, takut untuk melakukan vaksinasi meskipun mereka tahu bahwa tinggal beberapa orang saja yang belum vaksin, termasuk dirinya begitu. Tapi sengaja nggak berani ke puskesmas, nggak berani ke balai desa, nggak berani ke TKP yang sudah ditentukan begitu. Nah, dalam hal ini seperti apa sosialisasi dari Bapak Kapolres sendiri untuk menyadarkan masyarakat yang masih percaya dengan isu-isu hoax ini, Pak? Ya, baik. Tentunya kalau dari pihak kepolisian kita ada kegiatan-kegiatan yang diantara adalah kegiatan preemptif maupun preventif dan operasi justisi dalam penanganan COVID ini. Nah, salah satu yang jadi kendala tadi berita-berita hoax itu kita lebih intenskan kegiatan preemptif kita. Salah satunya adalah sosialisasi maupun bimbingan dan penyuluhan. Dalam bimbingan penyuluhan ini ini kan sasarannya kan memang bermacam-macam. Ada kita juga melibatkan tokoh-tokoh yang sebagai influencer ya, yang bisa mempengaruhi. Di antaranya adalah tokoh agama, tokoh pemuda untuk menyampaikan bahwa berita-berita yang beredar itu tidak benar. Ini kita harus terus secara intens, karena tidak hanya sekali aja, intens supaya memang betul-betul masyarakat itu percaya, bisa mau. Itu percaya. Karena ini terus terang saat ini beda dengan kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kita melakukan kegiatan vaksinasi dengan membuka gerai-gerai itu banyak yang datang. Tapi akhir-akhir ini kalau kita tidak dengan metode jemput bola, itu tidak ada yang mau vaksin. Karena memang ini sudah tinggal sisa-sisa tadi, orang-orang yang nggak mau divaksin dan orang yang takut. Betul. Nah, ini makanya perlu kita kegiatan sosialisasi yang memang harus menyentuh sampai dengan kalangan bawah, dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak maupun tokoh-tokoh yang memang mempunyai pengaruh. Nah, baik itu tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga kita butuh juga sekarang dengan sarana IT, adanya medsos itu juga kita perlu untuk mensosialisasikan dengan menggunakan media sosial terkait himbauan-himbauan terkait tentang masalah dengan vaksinasi. Baik Pak, tetapi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, tentunya masih ada ya masyarakat-masyarakat yang bandel nggak mau vaksin dan sengaja ngumpet begitu. Karena saya juga pernah menjumpai orang-orang yang memang dipaksa pun nggak mau. Apakah dari pihak Polres sendiri atau Bapak Kapolres sendiri berkenan untuk mendatangi ke rumah begitu? Baik Pak, sebelum Bapak jawab tadi yang harus datang ke rumah-rumah penduduk, sekarang kita dengarkan dulu Pak Sholawat Sowanji bersama akustik. Mujarradi hikmatan
السماء بها أمطرت في الخافقين سماء وأزهد أهلي منه لطائف Tuhan baru annal mas tawasawat sa'uhu walillahi malil aini mimmas hati setila ya'izu ala ahli hawafi bikam difi ya'izu ala ahli hawafi kawang difi. Wah, luar biasa Suwanji, semoga sukses terus Suwanji, terus dikembangkan. Terima kasih. Baik Pak, menyambung yang tadi kami tanyakan kepada Bapak Kapolres tentang masyarakat yang bandel sampai sekarang tidak mau melakukan vaksinasi. Bahkan saya sendiri juga menyaksikan hal itu. Sampai saya rayu-rayu, misalnya saya menemukan orang-orang yang tidak mau vaksinasi. Saya sendiri berusaha untuk menyadarkan, tapi tetap saja tidak mau. Gimana dari Bapak Kapolres sendiri? Apakah langsung datang ke rumah penduduk atau bagaimana? Baik, memang kita melakukan langkah-langkah Mbak Dinda ya. Saat ini memang yang memang kita agak kesulitan itu di kalangan sasaran lansia. Itu memang tidak mudah. Takut jarum suntik Pak katanya. Ada beberapa kendala yang takut, kemudian juga ada yang tidak diizinkan oleh keluarganya. Namun kita tetap berupaya. Polres Jepara sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. Kita diantaranya kalau sekarang dengan metode kita harus jemput bola. Jadi kita sudah siapkan yang namanya kendaraan travel vaksin. Kendaraan travel vaksin. Jadi seperti apa itu Pak? Metodenya dengan ya seperti kita travel yang lain, jadi antar jemput. Antar jemput sampai segitunya ya Pak ya. Kita tetapkan sasaran-sasaran di mana titik-titik terutama yang sasaran lansia itu sudah diketahui. Kita lakukan penjemputan, kemudian setelah divaksin kita antar kembali. Waduh. Dan juga itu yang kedua, kita juga untuk memancing dari supaya ini khususnya kalangan lansia antusias, ya kita menyiapkan bantuan-bantuan sosial seperti sembako, beras atau minyak sayur supaya ini menarik ya. Itu. Ya itu memang kita saat ini kita siap untuk datang ke rumah-rumah untuk melakukan penjemputan kepada sasaran-sasaran yang tentu memang yang cukup sulit ya, yang mungkin kalau lansia kan memang yang pertama dia tidak ada yang mengantar, kemudian dia sudah dengan usia yang sudah 60 tahun ke atas juga kan pergerakan juga terbatas, makanya kita siapkan sarana-sarana seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali ya Bapak Kapolres tentang penjemputan itu tadi dengan sabar, dengan tulus melakukan penjemputan terhadap lansia yang memang benar-benar gigih tidak mau melakukan vaksin karena takut. Betul. Karena bahkan lain sebagainya. Saya melihat di lapangan anggota-anggota kami itu ya penuh dengan kerja keras, bahkan sampai merayu-merayu untuk membujuk sampai supaya mau divaksin. Ya, Pak, ya? Sampai dirayu-rayu ya Pak. Padahal itu demi kesehatan mereka. Betul. Padahal ini untuk kesehatan kita bersama. Kesehatan kita bersama. Baik Pak. Terkait dengan apa yang Bapak sampaikan itu tadi sangat menarik sekali, penjemputan dan juga merayu dengan dikasih sembako supaya mau, ini sangat menarik dan luar biasa ya yang dilakukan oleh Kapolres Kabupaten Jepara ini. Dan di sini Pak masih ada rasa penasaran juga mungkin dari pemirsa, dari masyarakat Kabupaten Jepara yang sadar akan vaksin. Banyak sekali yang bertanya begitu Pak. Semisal kendala-kendala di lapangan yang dialami oleh Polres sendiri atau oleh pemerintah ya Pak ya, di sini mungkin masih ada begitu ya masyarakat yang belum sempat divaksin kedua, vaksin kedua ya Pak ya. Betul. Atau juga mereka sudah sadar vaksin dan ingin divaksin, tetapi Pak kendalanya vaksin belum juga datang gitu. Kalau sudah jatah tempo atau jatuh tempo vaksin kedua, tapi ternyata vaksinasi belum juga datang, atau vaksinasi belum sempat divaksinkan ke masyarakat yang kurang sadar itu tadi, tapi sudah kadar kedaluarsanya sudah selesai gitu. Jadi sudah expired maksud kami ya Pak. Gimana Pak?
ini cara mengatasinya. Ya, baik Mbak Dinda. Untuk masalah-masalah seperti tadi, ini kita sudah identifikasi. Tentunya dalam melakukan kegiatan evaluasi. Saya, Polres, selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang tiap hari melakukan evaluasi. Evaluasi terus ya Pak? Evaluasi baik itu capaian vaksinasi maupun sisa stok vaksin yang ada. Nah, itu juga selalu disampaikan dalam evaluasi harian. Kita lihat stoknya berapa. Nah, tadi memang ada beberapa kendala terkait masalah vaksin dosis 2 yang tentu memang pas jatuh tempo vaksin belum ada. Tapi itu bisa diidentifikasi lebih awal. Nah, saat ini kita selalu berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan juga. Kita punya jadwal, Polres punya jadwal kapan ini akan melaksanakan dosis 2, itu yang kita harus manage. Kita manage ketersediaan vaksin. Nah, kita saling kerjasama lah. Kalaupun Polres habis vaksinnya, kita koordinasi dengan Dinkes untuk menggunakan vaksin Dinkes. Nanti ya timbal balik seperti itu. Sama dari pihak Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Dan Polres juga ada, kita juga melakukan koordinasi dengan Bidokes Polda untuk terkait keterbatasan maupun nanti vaksin yang ketersediaannya ini akan kurang, kita komunikasi sudah minta duluan. Nah, jadi supaya kita bisa mengidentifikasi lebih awal. Nah, ini kita juga saat ini sedang meminta tambahan khususnya vaksin Sinovac karena saat ini sudah mulai vaksinasi anak yang menggunakan Sinovac. Kita minta tambahan-tambahan supaya pencapaian target juga bisa cepat terpenuhi dengan didukung dengan vaksin yang stok vaksin yang ada. Berarti terus memantau, terus dilakukan pengecekan ya, kerjasama dengan Dinas Kesehatan, langsung ke provinsi. Wah, ini luar biasa ya Pak ya. Ya, betul. Iya. Kalau bukan karena ini dari hati nurani yang tulus, nggak akan deh seperti ini dilakukan. Ya betul, makanya tadi 3 prinsip tadi, kebersamaan, berbagi proses, dan mau capek. Nah, mau capek itu yaitu harus ikhlas kita. Ikhlas, benar. Iya, benar. Baik Pak. Tetapi Pak, dengan apa yang Bapak sampaikan tadi juga, kondisi saat ini Pak, masyarakat kalau kita lihat bersama ya Pak, kesadaran untuk memakai masker, kesadaran untuk prokes, kesadaran untuk terus menjaga kesehatan, kayaknya sekarang sudah abai banget begitu. Mereka menganggap COVID ini sudah hilang. Padahal sebetulnya ini justru berbahaya karena COVID varian baru ini ada yang datang ke Indonesia gitu Pak. Ini justru akan sangat membahayakan masyarakat kita begitu. Tetapi di lain hal itu masyarakat banyak sekali yang abai. Gimana sih Pak solusinya untuk menyadarkan ini? Ya, makanya ini kalau dari pihak polisian juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita kegiatan-kegiatan baik kita yang saya sampaikan preemptif, preventif, dan operasi justisi tetap kita lakukan. Tiap hari kita lakukan. Ya ini salah satu tugasnya yaitu untuk menyadarkan masyarakat dan supaya masyarakat patuh terhadap termasuk podcast ini ya Pak. Ya ini salah satu ya untuk sebagai wahana kita untuk menyampaikan juga bahwa masyarakat saat ini Omikron pandemi ini belum usai, belum berakhir, masih ada. Jadi masyarakat walaupun kasus aktif kita memang saat ini turun, ini sisa tinggal ada 2 orang kasus aktif, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk penyebaran itu, lonjakan itu akan terjadi. Apalagi sekarang ada varian baru Omikron yang sudah masuk ke Indonesia, itu sudah 414. Waduh. Nah, ini kita harus betul-betul menjaga waspada, jangan lengah. Oleh karena kita kembali lagi kita butuh kerjasama. Tidak bisa hanya Polri lakukan sendiri, harus betul. Walaupun dari pemerintah daerah, TNI Polri melakukan kegiatan tadi operasi justisi, tapi ini harus didukung juga dari masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama juga mendukung supaya tetap kita selalu waspada. Protokol kesehatan yang ketat harus kita lakukan untuk jangan sampai terjadi lonjakan lagi, apalagi dengan adanya varian baru ini. Nah, ini kembali kita harapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat itu yang jadi nomor 1. Jadi kalau tidak ada kesadaran dari diri dulu, tentunya hanya mengandalkan kita tegur itu kalau tidak ada dari kesadaran sendiri sih akan sulit. Tapi yang paling inti adalah kesadaran dari diri sendiri untuk
sadar dan patuh terhadap prokes. Iya Pak, kesadaran dari diri sendiri. Memang kita diminta untuk terus menjaga kesehatan dan terus waspada karena bahaya-bahaya COVID varian baru ini itu tadi ya Pak yang Bapak sampaikan. Ini justru akan sangat berbahaya untuk kita dan kita selalu diminta untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tetapi sudah sering kita lihat Pak di lapangan ya Pak, kerumunan-kerumunan, pasar-pasar, kemudian ya terutama tempat-tempat wisata. Sekarang sudah tidak ada batasan lagi Pak. Apakah ini nanti akan Bapak himbaukan juga kepada masyarakat untuk membatasi lagi seperti kemarin-kemarin, atau justru malah diadakan PPKM lagi, atau seperti apa Pak? Ya, baik. Ini kebetulan memang pemerintah pusat juga ini sedang intens terkait varian baru Omikron ini. Disampaikan bahwa terkait tadi adanya kerumunan baik itu tempat wisata, ini ya kembali lagi untuk tempat-tempat wisata itu ditekankan betul terhadap penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Itu harus, karena di situ memang sudah ada batasannya berapa kapasitas yang diizinkan. Nah ini sama dengan yang lain juga harus aplikasi Peduli Lindungi sebagai sarana kontrolnya itu. Disitulah sarana kontrol aplikasi Peduli Lindungi untuk pencegahan penyebaran dari COVID-19 itu. Nah ini kemudian terkait masalah kerumunan juga ini kita menghimbau masyarakat dengan adanya varian baru ini, kalau yang tidak memang penting sekali melakukan kegiatan, lebih baik kita menghindari dari kerumunan. Dari saat inilah, dari sekarang ini kita harus udah waspada. Jangan sampai sudah terjadi baru kita waspada. Tapi dari sekarang ini kita harus waspada, kita cegah. Jangan sampai sudah menyebar banyak baru kita berbuat. Mumpung belum. Nah dari sinilah kita bentengi, terutama dari lingkup kecil, lingkup kecil dari keluarga kita. Nah, kemudian juga kami menekankan ada posko PPKM yang tentunya ada di desa-desa itu supaya dioptimalkan kembali. Satgas COVID yang ada di desa berperan kembali dan optimal untuk melakukan kegiatan ini tadi. Ini berarti mulai diperankan kembali Pak ya? Harus dari sekarang harus dimulai diperankan supaya untuk mengantisipasi dan mencegah adanya sebaran varian yang baru itu Omikron. Itu harus, jadi semuanya harus bergerak. Harus bergerak semua sampai dengan level bawah juga. Nah, itu. Kendalanya di sini loh Pak. Mereka sudah beranggapan saya sudah vaksin 2 kali. Badan saya ini sudah kuat lah, sudah sehat, sudah aman gitu dari penyebaran virus ini, nggak akan kena lagi. Nah, keyakinan itulah yang mengakibatkan semuanya jadi abai begitu. Termasuk di sini anak-anak sekolah Pak. Kayaknya tatap muka sudah mulai dilaksanakan ya Pak ya. Betul. Nah, ini gimana tanggapan Bapak? Ya, baik. Ya itulah kita kembali butuh penyampaian sosialisasi yang intens. Karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah divaksin bahkan dosis 1, dosis 2 itu masih juga terpapar. Walaupun ada penyampaian varian baru ini, Omikron ini memang tidak seganas dengan varian Delta. Oh gitu. Namun kalaupun itu sudah dengan adanya kita sudah divaksin, tentunya terbentuk herd immunity sehingga apabila terpapar tidak terjadi fatalitas. Jadi bisa bisa tahan lah, tidak menimbulkan mungkin sampai dengan kematian. Itu dengan tujuannya kita sudah divaksin. Makanya kita ini percepatan vaksin juga harus terus digencarkan ya Pak. Bahkan sekarang PTM tatap muka memang sudah digalakan semua. Nah ini kita lagi sedang menyasar untuk anak-anak khususnya yang anak-anak umur 6 sampai dengan 11 di sekolah-sekolah kita lakukan kegiatan vaksinasi di sekolah-sekolah. Nah ini harus secara serentak, harus massal, semuanya bermain, puskesmas-puskesmas di wilayah juga harus melakukan itu supaya cepat selesai dengan target anak-anak yang ada di Kabupaten Jepara ini sekitar 110.000 sekian. Waduh. Dan ini baru berapa persen Pak kira-kira? Masih belum ada 1% karena ini baru mulai ya Pak ya. Kabupaten Jepara baru mulai karena persyaratan kemarin harus lansia 60% baru tercapai kemarin. Itu. Iya, berarti PR kita masih banyak. Betul, ya Pak. Masih banyak. Dan dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat itu tadi ya betul, Pak. Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Polres Jepara ini sangat luar biasa. Semoga ya Pak ya, kita berharap semoga vaksinasi ini berhasil dituntaskan. Terutama ini
seperti yang Pak Kapolres sampaikan tadi, sekarang bergerak ke sekolah-sekolah. Baik Pak, nanti kita teruskan dialog kita. Sekarang kita saksikan akustik bersama Sowanji. Lanjutkan kembali ya Pak, bincang-bincang kita di Komisi Komunikasi bersama Polisi ini membahas tentang sinergitas antara pemerintah bersama masyarakat untuk menuntaskan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jepara. Dan harapan kita bersama seperti yang Bapak Kapolres sampaikan tadi, semoga vaksinasi ini gencar dan sukses untuk Kabupaten Jepara sehingga ketahanan tubuh kita bisa kebal begitu ya Pak, tidak terkena virus COVID-19 itu tadi. Betul. Yang sekarang datang varian baru Omikron. Wah ya, ini bahaya banget. Baik Pak, untuk selanjutnya kira-kira apa Pak harapan dari Bapak Kapolres terutama ini untuk anak-anak sekolah ya, himbauan kepada mereka agar mereka juga nggak begitu abai ya meskipun mereka berseragam datang sekolah. Kalau saya lihat itu sangat merindukan hal itu, berseragam berangkat sekolah pagi-pagi. Tetapi di balik semua itu kita juga melihat bahaya di situ. Gimana Pak yang disampaikan kepada mereka anak-anak pelajar? Ya, tentunya terkait masalah anak-anak ini kami dari Polres Jepara juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga dengan kepala-kepala sekolah ya supaya untuk memang anak-anak ini segera kita lakukan vaksinasi. Karena ini mereka juga harus melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dan kita juga harus menjaga mereka. Makanya itu harus secara gerilya kita untuk melakukan percepatan vaksinasi khususnya anak-anak dan juga menyampaikan pada orang tua anak-anak itu supaya mendukung. Ya, tadi hari ini sudah kita buktikan antusiasnya cukup bagus untuk anak-anak ini. Dia kita berikan himbauan-himbauan, kita berikan edukasi sehingga dia berani. Iya. Ya, mau ya Pak ya? Mau jadi berani. Alhamdulillah. Dan tentunya kita kasih ya semacam gimmick-gimmick ataupun apa hadiah-hadiah. Door-prize ya gitu kita kasih coklat. Iya. Akhirnya mereka nyampaikan. Setelah itu kita pada mereka kita melakukan apa testimoni bahwa vaksin itu sehat, tidak sakit kok. Nah, itu jadi supaya bisa untuk berpengaruh pada teman-teman yang lainnya supaya mau divaksin. Nah, ini kembali lagi ini anak-anak ini juga merupakan aset kita, aset bangsa sebagai generasi penerus. Kita harus jaga, jangan sampai generasi muda ini dengan adanya pandemi ini malah menjadi banyak korban. Mulai dari lingkup terkecil. Dari lingkup lingkungan keluarga, kedua orang tua juga harus menjaga anak-anak ini, terutama harus dijaga protokol kesehatan. Nah, kalau memang tidak
perlu keluar itu juga harus jaga, terus penggunaan masker, cuci tangan, apapun di rumah juga harus kita jaga. Bahkan di sekolahannya juga ini lingkungan sekolah dari pihak guru juga harus menjaga. Siapkan sarana-sarana untuk protokol kesehatan, hand sanitizer, cuci tangan, dan siapkan mungkin tempat unit-unit kesehatan di sekolah-sekolah untuk apabila ada yang mungkin ada terindikasi supaya cepat ditangani itu. Oke Pak. Bisa diceritakan sedikit dong Pak, pasti dong sekian lama Bapak melakukan kegiatan mensukseskan vaksinasi COVID-19 ini, dari pihak Polres sendiri ada kendala-kendala di lapangan, seperti apa itu Pak? Ya baik, memang tentunya kita ada kendala-kendala Pak. Salah satunya yaitu tadi kendala kalau kita untuk menangani sasaran yang terutama adalah yang agak cukup sulit ini, yaitu lansia. Lansia ya Pak. Kadang kita sudah melakukan penjemputan, kita sudah bawa, begitu kita lakukan pengecekan itu tidak lolos screeningnya. Ada yang tensinya tinggi, kemudian ada yang penyakit gula maupun komorbid penyakit yang lainnya. Akhirnya ya kita tidak bisa lakukan vaksin. Nah ini kan merupakan suatu kendala yang tentunya ini sasaran dari yang sudah ditentukan masih terkendala dengan beberapa kendala tadi itu. Kemudian ini juga kita harus selalu memotivasi ya, motivasi dari para personil ini, terutama para Babin Kaptibmas yang memang sudah sekian tahun bergelut dengan untuk menangani penanganan COVID ini. Ini yang tentunya ada rasa mungkin capek ataupun semacam hampir keputus asa. Ini kita harus, peran kita semua baik pimpinan di tingkat Polsek maupun di tingkat Polres harus selalu memotivasi anggota ini, supaya mereka juga tetap semangat, dan yang paling penting adalah mereka harus tetap waspada dan jaga kesehatan. Tetap waspada dan jaga kesehatan. Baik Pak, sekarang harapan-harapan dan pesan-pesan dari Bapak Kapolres Jepara kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jepara supaya kita terus membantu pihak pemerintah ya, sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat ini terus berjalan lancar supaya apa yang dikehendaki dari kita bersama yaitu mensukseskan vaksinasi COVID-19 untuk Kabupaten Jepara ini bisa terlaksana dengan baik. Silakan Pak. Ya baik, pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Jepara, kami tetap selalu menghimbau bahwa pandemi ini belum berakhir, apalagi dengan adanya varian yang terbaru, varian Omikron, itu kita harus tetap selalu waspada dan selalu menjaga dengan melakukan upaya-upaya yang diantaranya adalah bagi masyarakat yang tentunya belum vaksin, segera untuk melakukan kegiatan vaksin supaya terwujud kekebalan tubuh, sehingga apabila ke depan terpapar juga sudah tidak terjadi fatalitas. Yang kedua juga tetap saling mendukung dan saling mengingatkan sesama masyarakat maupun lingkungan keluarganya, lingkungan sosial yang lain, sama-sama untuk patuh dan sadar terhadap protokol kesehatan. Itu harus kita lakukan, baik itu penggunaan masker salah satunya harus digunakan, dan tentunya kegiatan 5M yang diantaranya mengurangi kerumunan juga harus kita sama-sama mendukung. Dukung kegiatan program-program pemerintah, baik itu terkait protokol kesehatan maupun kegiatan vaksinasi, sehingga apabila kegiatan ini berjalan dengan bagus, tentunya masyarakat Kabupaten Jepara juga akan semuanya sehat, dan tentunya juga akan menunjang dari kegiatan-kegiatan yang lain, baik itu dari segi ekonomi, itu salah satunya adalah sehingga perekonomian dari Kabupaten Jepara juga bisa meningkat. Baik Pak, terima kasih luar biasa untuk Komisi Komunikasi bersama Polisi, dan semoga vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jepara ini sukses dilaksanakan. Selamat untuk Kapolres Jepara juga, semoga tetap selalu di hati untuk komisi. Terima kasih Mbak Pak. Dida. Ya, terima kasih. Setelah ini berkenan kiranya Bapak untuk bergabung di akustik untuk bernyanyi sholawat, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.